warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anika. Mohon maaf ini saya mengganggu waktu istirahat siangnya Bu Yuli sebentar, ya. Iya, tidak apa-apa. Jadi siang ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Yuli terkait dengan rencana yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Yuli. Tentunya untuk kegiatan tersebut Bu Yuli sudah mempersiapkan segala sesuatunya kan ya. Ini apa saja yang sudah Bu Yuli persiapkan untuk supervisi atau pembelajaran esok hari? Insya Allah untuk pembelajaran esok hari saya sudah mempersiapkan. Tentunya yang pertama rencana pelaksanaan pembelajarannya nih. RPP sudah saya siapkan, kemudian untuk media yang akan digunakan juga saya sudah persiapkan, kemudian untuk lembar observasi dan juga penilaiannya juga saya sudah siap. Dan berarti Yuli sudah siap sekali nih untuk kegiatan esok hari. Kalau boleh saya tahu untuk esok hari materi apa yang akan disampaikan untuk peserta didik? Iya. Besok itu kebetulan itu kita masih ada di tema 3. Tema 3, subtemanya subtema 4, pembelajaran ke-1. Materinya yaitu tentang membuat teks tentang tahapan pembuatan buku. Tujuan dari pembelajaran esok apa, Bu? Iya, saya sudah merencanakan, saya sudah membuat tiga tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama nanti melalui diskusi dan juga tanya jawab, kemudian ada cerita dan gambar juga video yang ditayangkan. Siswa dapat menyebutkan, yang pertama siswa dapat menyebutkan langkah-langkah tahapan dalam pembuatan garam. Itu yang pertama adalah menyebutkan. Itu kemudian yang kedua, setelah siswa dapat menyebutkan, yang kedua dengan kegiatan membaca teks petani garam yang disajikan melalui PowerPoint, siswa dapat menyeleksi tahapan pembuatan garam dengan tepat. Kemudian setelah siswa menyebutkan, menyeleksi, kemudian saya beralih ke ranah kognitif yang lebih tinggi lagi, yaitu C6. Saya ingin siswa itu melalui pengamatan dan juga gambar yang disajikan melalui PowerPoint, siswa dapat membuat sebuah tahapan cara pembuatan garam dengan tepat. Berarti besok banyak sekali variasi kegiatannya ya. Iya. Mulai dari ada diskusi, kemudian ada pengamatan ya. Iya. Kemudian ada praktek juga berarti Ada praktek ya. membuat, Praktek ya. membuat. Karena saya ingin siswa-siswa saya nanti ini ya dimulai dari ranah kognitif yang paling rendah, Ya. C1 meningkat ke C4, kemudian di C6-nya itu membuat sebuah karya. Luar biasa. Berarti tadi disampaikan untuk PowerPoint berarti sudah dipersiapkan juga ya, Insya PowerPoint Allah akan sudah ditampilkan besok ya. Ya, terima kasih sekali. Tadi dari beberapa tujuan pembelajaran yang disampaikan, utamanya area atau kompetensi yang ingin sekali dikembangkan itu apa ya? Area yang ingin dikembangkan yaitu saya yang pertama KI1 ya, merujuk kepada KI1 itu saya ingin agar anak didik saya itu menjalankan ajaran agama. Kemudian kepada KI2-nya anak-anak didik saya itu mempunyai rasa sikap percaya diri dengan nanti mereka itu berani tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian pada KI3 pada pengetahuannya saya ingin anak-anak didik saya itu mereka dapat memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan juga dapat bertanya. Untuk KI4-nya keterampilannya saya ingin peserta didik saya nanti mereka dapat menyajikan sebuah pengetahuan faktual dalam bahasa yang sistematis dalam sebuah karya. Luar biasa, mantap banget ini dari yang tadi disampaikan oleh Bu Yuli ini. Beberapa ranah kognitifnya juga sudah dipersiapkan. Kalau boleh tahu strategi yang akan diterapkan Bu Yuli untuk mencapai tadi beberapa kompetensi dan tujuan yang tadi disampaikan, strateginya apa ini? Iya, saya ingin, sebenarnya saya belum pernah menerapkan ini di kelas, tetapi saya ingin mencoba, yaitu saya ingin menerapkan sebuah pembelajaran PDL, yaitu Problem Based Learning. Iya. Berarti tadi ada beberapa aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Tadi berarti sudah disampaikan juga lebih
diperjelas lagi untuk metodenya atau model pembelajarannya. Metodenya nanti saya menggunakan metodenya melalui ada tanya jawab, Ya, kemudian diskusi, diskusi. dan juga penugasan. Termasuk tadi presentasi ya, Presentasi ya, ya, juga jadi setelah anak-anak itu melakukan diskusi kelompok, kemudian diminta untuk mempresentasikan kan hasilnya di depan kelas. juga. Ini padahal masih kelas 3 ya Bu, nanti Ya. dicoba ya. Nanti ini makanya saya ingin mencoba Iya, menggunakan strategi belajarnya baru, juga metodenya ini saya tingkatkan seperti itu. Betul-betul luar biasa. Mudah-mudahan sukses begitu ya untuk kegiatan Iya. besok. Ini menarik sekali yang tadi disampaikan tadi. Terkait dengan tadi tujuannya sudah, materi dan strategi serta modelnya, lalu penilaian apa ini yang akan dilaksanakan besok penilaiannya? Iya. Tentunya penilaiannya saya akan mengambil 2 buah penilaian nih. Yang pertama penilaian sikap, nanti bentuknya berupa non tes, kemudian instrumennya berupa instrumen observasi. Setelah itu saya juga akan melakukan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuannya itu nanti dalam bentuk tes pilihan ganda, kemudian juga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya itu nanti saya akan menilai mereka dalam keterampilan menulis. Tadi kan anak-anak tadi disuruh membuat teks ya. Nah, itu nanti yang akan saya nilai di situ. Kemampuan menulis anak itu seperti apa? Berarti di situ di dalamnya sudah ada penilaian formatif ya, penilaian yang dilaksanakan selama proses dan juga penilaian setelah pembelajaran materi disampaikan, diakhiri dengan evaluasi pembelajaran begitu ya. Ya, Betul sekali. Bu Anita. Terima kasih. Lalu dari tadi harapannya Bu Yuli setelah mulai dari awal hingga akhir pembelajaran, itu indikator keberhasilannya seperti apa yang Bu Yuli harapkan di akhir pembelajaran itu, indikator keberhasilannya yang mencerminkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Yuli itu menandakan berhasil, indikatornya apa ya? Indikator yang pertama yaitu seperti yang sudah saya sebutkan yang dari tadi nih, seperti di tujuan pembelajaran saya. Jadi indikator yang ingin saya capai yang pertama adalah siswa itu dapat menyebutkan. Pertama menyebutkan terlebih dahulu. Siswa-siswa saya nanti dapat menyebutkan tahapan-tahapan apa sih dalam pembuatan garam itu. Kemudian meningkat ke tahapan yang berikutnya, ke ranah kognitif yang berikutnya yaitu yang ke C4 ya. Jadi siswa saya ini dapat menyeleksi manakah ini tahapan pembuatan garam atau bukan, seperti itu. Jadi siswa saya dapat menyeleksi tahapan-tahapan pembuatan garam dengan ketat. Kemudian lanjut ke ranah yang ke-6, siswa saya itu dapat membuat sebuah karya, membuat teks tahapan-tahapan pembuatan garam dengan tepat, seperti itu. Dan yang terakhir, siswa saya dapat kembali ke C1 ini Bu Anita. Kembali ke C1, siswa saya dapat membacakan dengan baik dan benar teks yang telah mereka buat dalam kelompoknya tadi, seperti itu. Luar biasa, ini menariknya karena pembelajaran yang akan Bu Yuli laksanakan ini betul-betul faktual dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa ya Bu ya. Karena tadi materinya saja tentang garam, ini kan setiap hari anak mengkonsumsi ya, mengkonsumsi, kemudian di rumah mereka juga ada, lalu mereka dibawa ke pembelajaran yang lebih faktual lagi, lebih nyata lagi, agar mereka mengetahui proses dari pembuatan garam itu sendiri ya Bu. Insya Allah saya dalam memilih media pembelajaran juga saya memilih media pembelajarannya itu dengan ini, saya mencari video-video di internet itu dengan video-video yang faktual, jadi yang nyata seperti itu. Jadi, selain PowerPoint juga bisa ada tampilan video juga. Ada alat peraga yang nyata juga ya. Mungkin garamnya begitu Bu Yuli bisa disertakan juga ya. Oh iya, mungkin saya. Jadi selain media, ada alat peraganya yang bisa dipersiapkan juga agar diperlihatkan saja anak sudah langsung, oh kita akan belajar tentang garam hari ini. Begitu ya. Wah, luar biasa sekali Bu Yuli, mudah-mudahan sukses. Saya sudah tidak sabar ini untuk bisa mengikuti pembelajaran Bu Yuli esok hari. Mudah-mudahan lancar dan segala sesuatunya berjalan sesuai yang kita rencanakan. Sampai jumpa esok, mudah-mudahan tidak ada suatu halangan apapun ya Bu Yuli. Terima kasih untuk perbincangan kita hari ini Bu Yuli. Mudah-mudahan sukses untuk kegiatan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.